Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Randi Danu. Di sini saya akan menjelaskan agenda setting yang berhubungan dengan komunikasi massa. Teori agenda setting merupakan salah satu teori dalam komunikasi massa yang berfokus pada kemampuan media untuk mempengaruhi topik yang dianggap penting oleh publik. Berikut adalah beberapa aspek utama teori ini yang berkaitan dengan komunikasi massa. Salah satunya seleksi agenda, penetapan agenda, hierarki agenda. Untuk seleksi agenda, media memiliki peran dalam menentukan isu-isu apa aja yang dibahas dan menjadi fokus pemberitaan. Proses ini melibatkan seleksi itu berdasarkan berbagai faktor seperti nilai berita, relevansi, dan kepentingan publik. Penetapan agenda, media tidak hanya memiliki isu-isu apa yang akan diberitakan, tetapi juga seberapa banyak perhatian yang diberikan kepada isu-isu tersebut. Hal ini mempengaruhi perspektif publik tentang apa yang penting. Hierarki agenda, media membentuk hierarki isu di mana isu-isu tertentu ditempatkan pada prioritas lebih tinggi dibandingkan isu lainnya. Isu yang sering dibahas dan diberi penekanan oleh media akan dianggap lebih penting oleh publik. Selanjutnya saya akan membacakan teori yang telah dibacakan oleh teman saya. Ada framing. Selain memilih isu, media juga mempengaruhi bagaimana isu tersebut dipersepsikan oleh publik melalui cara penyajian atau framing. Framing mencakup bagaimana media membingkai atau membentuk cerita dan perspektif tentang suatu isu. Yang kedua, ada priming. Media juga berperan dalam membentuk standar penilaian publik terhadap isu atau tokoh tertentu melalui frekuensi dan cara penyampaian berita. Proses framing mempengaruhi bagaimana informasi sebelumnya yang diberikan media dapat mempengaruhi penilaian atau keputusan publik di kemudian hari. Public agenda ini merujuk pada isu-isu yang dianggap penting oleh publik sebagai hasil dari exposure media. Teori agenda setting menyatakan bahwa ada korelasi antara agenda media dan agenda publik, di mana isu yang lebih banyak diekspos oleh media akan lebih dianggap lebih penting oleh masyarakat. Di sini saya akan melanjutkan. Policy agenda merupakan isu-isu yang masuk dalam perhatian pembuat kebijakan. Media dapat memengaruhi agenda kebijakan dengan membawa isu tertentu ke dalam diskusi publik dan menarik perhatian para pembuat kebijakan. Kemudian selanjutnya silence transfer. Aspek ini menunjukkan proses bagaimana kepentingan dan keutamaan suatu isu berpindah dari media ke publik. Silent transfer adalah inti dari teori agenda setting, di mana isu yang dianggap penting oleh media menjadi penting pula bagi publik. Melalui aspek-aspek ini, teori agenda setting menyoroti kekuatan media dalam membentuk perhatian dan prioritas publik, serta perannya dalam dinamika sosial dan politik. Media massa dengan demikian memiliki kekuatan signifikan dalam memengaruhi opini publik dan arah kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kultivasi yang ada hubungannya dengan komunikasi massa. Teori kultivasi adalah sebuah teori komunikasi yang dikembangkan oleh George Gardner dan Larry Gross pada tahun 1970-an. Teori ini mempelajari efek jangka panjang dari televisi pada persepsi sosial pemirsa. Dalam konteks komunikasi massa, aspek-aspek utama dari teori ini meliputi paparan yang berkelanjutan. Teori ini berargumen bahwa paparan yang terus-menerus terhadap media, terutama televisi, dapat membentuk pandangan dunia pemirsa. Semakin seseorang terpapar konten televisi, semakin besar kemungkinan pandangan mereka akan mencerminkan realitas yang digambarkan dalam program tersebut. Pesan berulang. Konten televisi cenderung mengulang tema, stereotip, dan nilai-nilai tertentu. Pesan-pesan yang berulang ini dapat memperkuat persepsi yang distorsif tentang realitas sosial. Misalnya, penggambaran kekerasan yang sering di televisi dapat membuat pemirsa percaya bahwa dunia nyata lebih berbahaya daripada kenyataannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan tentang aspek-aspek kultivasi dalam komunikasi massa, yaitu ada resonansi. Ketika pengalaman pribadi pemirsa sesuai dengan apa yang mereka lihat di televisi,
efek kultivasi diperkuat. Misalnya jika seorang tinggal di lingkungan yang berbahaya dan sering melihat kekerasan di TV, keyakinan mereka tentang dunia yang bahaya akan semakin kuat. Yang selanjutnya ada efek kumulatif. Efek kultivasi tidak terjadi secara instan, melainkan melalui akumulasi paparan selama periode waktu yang panjang. Ini berarti bahwa efeknya cenderung lebih terlihat pada orang-orang yang telah mengonsumsi media dalam jumlah besar selama bertahun-tahun. Dan selanjutnya ada persepsi dan sikap. Teori ini lebih berfokus pada bagian media yang mempengaruhi persepsi dan sikap pemirsa daripada perilaku langsung. Ini berarti bahwa media membentuk cara orang memandang dunia, tetapi tidak selalu mengarah langsung pada tindakan tertentu. Ini saya akan melanjutkan teori kultivasi yang ada hubungannya dengan komunikasi massa. Realitas simbolis. Media massa menciptakan realitas simbolis yang mungkin berbeda dari realitas objektif. Realitas simbolis ini membentuk pemahaman dan interpretasi kita tentang dunia nyata. Sebagai contoh, televisi mungkin menampilkan lebih banyak kasus kekerasan atau kejahatan daripada yang sebenarnya terjadi, membentuk persepsi bahwa dunia lebih penuh dengan bahaya. Dengan memahami aspek-aspek ini, kita bisa melihat bagaimana media massa melalui pengulangan dan paparan yang berkelanjutan, memiliki kekuatan untuk mengaruhi cara kita melihat dan memahami dunia di sekitar kita. Sekian penjelasan dari saya dan teman-teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.